Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai tematik kelas 5, tema 1, pembelajaran ke-1. Oke adik-adik, sebelum kita ke pembelajaran, jangan lupa untuk like and subscribe channel kakak ya, biar kakak semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke materinya. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Di sini ada kupu-kupu, ada burung, ada juga kelinci. Nah, di sini terlihat bahwa kelinci itu sedang berjalan ya, dan burung ini sedang terbang bersama kupu-kupu. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa hewan itu bisa bergerak? Ya betul, hewan bisa bergerak karena mempunyai sistem gerak. Nanti kita pelajarin ya. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Parudi. Parudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Kemudian Parudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. Oke, kita lanjut halaman 2. Di sini kita perhatikan ada percakapan antara Edo dan Parudi. Kata Edo, "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Lalu Parudi menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Lalu kata Edo, "Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Dari percakapan tersebut, kita ketahui bahwa semua hewan bisa bergerak dan organ tersebut sama halnya dengan organ gerak manusia. Jadi hewan juga bisa bergerak karena salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bisa bergerak. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jadi, yang dimaksud dengan sistem gerak itu adalah kerja sama antara alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Lalu kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Lalu, kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Itu kenapa otot disebut alat gerak aktif. Oke, selanjutnya kita buka halaman 4. Di sini ada ayo berlatih.
teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contohnya di sini ada paragraf 1, ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian untuk kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Baik, sekarang kita isi ide pokok beserta kalimat pengembang dari teks Organ Gerak Manusia dan Hewan halaman 3. Di sini tadi udah dicontohin yang pertama, paragraf pertama, sekarang kita isi paragraf kedua dengan ide pokoknya yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kita isi di ide pokok ya, adik-adik. Kemudian untuk kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari paragraf 2, kita tulis organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kita isi di kolom sebelah kanan yaitu di kalimat pengembang. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 3. Kita lihat di paragraf ketiga, ide pokoknya kita tulis, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kita tulis di kolom ide pokok yang nomor 3. Kemudian kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari paragraf 3 kita bisa lihat di sini setelah ide pokok, kalimat penjelasnya yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ini merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari paragraf ketiga. Lalu kita isi di kolom sebelah kanan yaitu di kalimat pengembang yang nomor 3. Sekarang kita isi yang nomor 4, paragraf keempat, ide pokoknya bisa kita lihat di kalimat pertama yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian kita tulis di paragraf keempat di ide pokok nomor keempat. Kemudian untuk kalimat pengembang paragraf keempat kita bisa lihat dari kalimat selanjutnya. Di sini contohnya di kalimat terakhir atau di paragraf terakhir katanya yaitu walaupun merupakan alat gerak pasif akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ini merupakan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Lalu kita tulis di kolom bagian sebelah kanan di kalimat pengembang nomor keempat. Kemudian untuk paragraf terakhir atau paragraf kelima, kita bisa lihat di sini ide pokoknya ada di kalimat utama yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, ini kita tulis ide pokoknya di nomor kelima. Lalu untuk kalimat pengembang paragraf kelima yaitu kita bisa lihat di kalimat selanjutnya dari kalimat utama. Di sini menjelaskan pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ini merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari ide pokok paragraf 5. Lalu kita tulis di kolom sebelah kanan yaitu di kalimat pengembang. Di halaman 5 kita mengembangkan ide-ide pokok
Yang pertama, organ gerak terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Lalu yang kedua, kita kembangkan ide pokok dari organ gerak banyak sekali fungsinya, yaitu salah satunya bisa digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya, mengembangkan ide pokok yang ketiga, yaitu tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Manusia tidak dapat bergerak jika tidak mempunyai organ gerak, yaitu manusia tidak bisa berjalan, berlari, berenang, menggenggam, sehingga manusia tidak bisa menjalankan aktivitas yang seharusnya. Selanjutnya, halaman 6, ayo berdiskusi. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Nomor 1, bahan diskusi yaitu pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusi, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan yaitu membantu kalimat pengembang untuk menjadi sebuah paragraf. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Ide pokok biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi ini yaitu ide pokok bisa kita temukan di awal kalimat atau di tengah kalimat dan di akhir kalimat. Ide pokok membantu mengembangkan kalimat menjadi paragraf. Selanjutnya di halaman 7, ayo renungkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya atau penilaiannya pada kolom berikut. Nah, di sini kalian nanti cari satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Ceritakan hasilnya kepada teman-teman atau guru di sekolah. Ini kerjasama dengan orang tua kalian. Sekian video pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajar. Jangan lupa like and subscribe channelnya biar gak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.